Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang menghitung laba investasi ROI di cryptocurrency. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat terbangun ke depannya. Oke, kita mulai. ROI, Return of Investment, adalah sebuah cara untuk mengukur kinerja sebuah investasi. Seperti dugaan Anda, ini merupakan cara yang bagus untuk membandingkan profitabilitas berbagai investasi. Tentu saja, sebuah investasi dengan ROI lebih tinggi akan lebih baik daripada investasi dengan ROI yang lebih rendah atau negatif. Baik Anda melakukan day trading, swing trading, atau seorang investor jangka panjang, Anda harus selalu mengukur kinerja Anda. Jika tidak, bagaimana cara mengetahui bahwa kinerja Anda baik? Salah satu manfaat yang hebat dari perdagangan adalah bahwa Anda dapat mengukur kinerja Anda secara teliti dengan metrik objektif. Hal ini dapat sangat membantu mengeliminasi bias emosional dan kognitif. Lalu apa fungsinya? Pikiran manusia cenderung membangun narasi untuk segala sesuatu saat mencoba memahami dunia, khususnya dunia trading. Namun Anda tidak dapat lari dari angka. Jika Anda menghasilkan keuntungan yang negatif, sesuatu harus diubah dalam strategi trading Anda. Sama halnya jika Anda merasa memiliki kinerja yang lebih baik, tapi angkanya tidak mencerminkan hal tersebut. Mungkin Anda merupakan korban dari bias. Kita membahas manajemen risiko, pengukuran posisi, dan mengatur stop loss. Namun, bagaimana cara mengatur kinerja investasi Anda? Dan bagaimana cara membandingkan kinerja beberapa investasi? Perhitungan ROI menjadi berguna untuk situasi ini. Dalam artikel ini, kita akan membahas cara menghitung laba atas investasi atau Return of Investment. Apa itu ROI? Laba atau investasi ROI adalah cara untuk mengukur kinerja sebuah investasi. ROI juga dapat digunakan untuk membandingkan berbagai investasi. Terdapat beberapa cara untuk menghitung laba dan kita akan membahas beberapa di bab berikutnya. Namun, untuk sekarang kita cukup memahami bahwa ROI mengukur keuntungan atau kerugian yang dibandingkan dengan investasi awal. Dengan kata lain, ROI merupakan perkiraan profitabilitas sebuah investasi jika dibandingkan dengan investasi awal. ROI positif berarti laba dan ROI negatif berarti rugi. Perhitungan ROI berlaku bukan hanya untuk perdagangan atau investasi, melainkan juga segala jenis bisnis atau pembelian. Jika Anda berencana untuk membuka atau membeli restoran, Anda harus melakukan beberapa perhitungan terlebih dahulu. Apakah membukanya akan masuk akal dari sudut pandang finansial? Menghitung perkiraan ROI berdasarkan semuanya, proyeksi pengeluaran dan laba akan membantu dan mengambil keputusan yang lebih baik. Jika tampaknya bisnis akan menghasilkan laba dan pada akhirnya, yaitu memiliki ROI positif, mungkin akan sepadan untuk memulainya. Namun, selain itu, ROI dapat membantu mengevaluasi hasil transaksi yang sudah terjadi. Misalnya, mari kita bayangkan bahwa Anda membeli mobil kuno yang eksotis senilai 200.000 US dollar. Kemudian, Anda menggunakannya selama 2 tahun dan menghabiskan 50.000 US dollar untuk mobil tersebut. Sekarang, anggaplah bahwa harga mobil tersebut naik di pasar dan Anda bisa menjualnya sebesar 300.000 US dollar. Anda bukan hanya menikmati mobil tersebut selama 2 tahun, melainkan juga menghasilkan laba investasi yang cukup besar. Berapa besar jumlahnya secara tepat mari kita cari tahu. Cara menghitung ROI. Rumus cukup sederhana. Anda mengambil nilai saat ini dari investasi dan menguranginya dengan biaya investasi awal. Kemudian Anda membagi jumlah ini dengan biaya investasi awal. ROI sama dengan nilai sekarang dikurangi biaya awal bagi biaya awal. Jadi berapa besar laba yang akan hasilkan dengan menjual mobil eksotis tersebut? 300.000 kurangi 200.000 bagi 200.000.
berarti dapatnya 0,5. ROI Anda adalah 0,5. Jika Anda mengalihkannya dengan 100, maka Anda akan mendapatkan tingkat laba ROI sebesar 0,5 kali 100 sama dengan 50. Angka ini berarti bahwa Anda memperoleh laba sebesar 50% dari investasi awal. Namun, Anda perlu menghitung di besarnya pengeluaran untuk mobil tersebut untuk mendapatkan gambaran lengkapnya. Jadi mari kita kurangi nilai saat ini dengan mobil dengan angka tersebut. Jadi 300.000 kurangin biayanya 50.000, berarti ini 250.000 ya. Sekarang Anda dapat menghitung ROI sambil memperhitungkan pengeluarannya. 250.000 kurangin 200.000 bagi 200.000 sama dengan 0,25 atau 25%. ROI Anda adalah 0,25. Angka ini berarti bahwa jika kita mengalihkan biaya investasi 200.000 dengan ROI 0,25, kita bisa menemukan laba bersihnya yaitu $50.000. Hitungannya dari 200.000 kali 0,25 sama dengan $50.000. Batasan ROI. Salah satu batasan terbesar dalam ROI adalah ketidakmampuan untuk memperhitungkan jangka waktu. Mengapa hal tersebut penting? Waktu merupakan faktor penting untuk investasi. Mungkin terdapat pertimbangan lain seperti likuiditas dan keamanan. Tetapi sebuah investasi yang menghasilkan ROI 0,5 dalam setahun lebih baik daripada ROI 0,5 dalam 5 tahun. Inilah alasan Anda mungkin mengetahui beberapa orang membahas mengenai ROI tahunan yang mewakili laba atau keuntungan investasi yang bisa diharapkan dalam 1 tahun. Namun, ROI tidak akan memperhitungkan aspek lain dalam sebuah investasi. ROI yang lebih tinggi tidak berarti investasi yang lebih baik. Bagaimana jika Anda tidak dapat menemukan siapapun yang ingin membeli investasi Anda dan terjebak dengannya untuk jangka waktu yang lebih lama? Bagaimana jika investasi dasarnya memiliki likuiditas yang buruk? Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah risiko. Sebuah investasi mungkin memiliki ROI yang sangat prospektif, tetapi apa risikonya? Jika terdapat kemungkinan yang tinggi bahwa investasi tersebut menjadi nol atau bahwa dana Anda akan menjadi tidak dapat diakses, maka ROI yang prospektif tidak begitu penting. Mengapa? Risiko memiliki aset ini untuk jangka panjang sangat tinggi. Memang betul bahwa potensi reward-nya juga dapat menjadi tinggi, tetapi kehilangan seluruh investasi awal tentu tidak diinginkan. Hanya melihat pada ROI saja tidak akan memberikan wawasan mengenai keamanannya. Jadi, Anda harus mempertimbangkan metrik lainnya juga. Anda dapat memulai dengan menghitung rasio risk-reward untuk setiap perdagangan dan investasi. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai kualitas setiap taruhan. Selain itu, beberapa analis pasar saham juga dapat mempertimbangkan faktor lain saat mengevaluasi investasi potensial. Faktor ini dapat mencakup aliran kas, suku bunga, pajak keuntungan modal, laba atas ekuitas atau ROE, dan lainnya. Penutup, kita telah mengetahui pengertian laba atas investasi ROI dan cara pedagang menggunakannya untuk mengambil keputusan investasi dengan informasi lebih banyak. Rumus laba atas investasi merupakan bagian inti dalam melacak kinerja portofolio investasi atau bisnis apapun. Seperti yang kita bahas, ROI bukan merupakan metrik utama, tetapi dapat menjadi bermanfaat. Bahkan, juga perlu mempertimbangkan biaya peluang, rasio risk-reward, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi pilihan Anda di antara berbagai peluang investasi. Namun, sebagai titik awal, ROI dapat menjadi barometer yang lebih baik untuk mengevaluasi investasi potensial. Oke, sekian, selesai dulu pembahasan menghitung laba ROI. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang berjuang untuk belajar cryptocurrency. Mohon dibantu untuk di follow akun medsos Mahir Trading Live. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.